Terus yang ada dari teman SMA apa dari kantor apa? Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang ini ada yang bocor suaranya di unmute, di mute. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Bu Novi. Selamat malam Pak Apin. Selamat malam. Pak Apin, ada terima yang kasih ya, waktunya. kasih. Ya Bu Novi, apa kabar? Ya, baik-baik, alhamdulillah sehat. Ini di mana Pak? Di Bandung atau di Jakarta? Jakarta. Oh, di Jakarta. Kelihatannya sering ada kegiatan rutin di Bandung, Pak. Iya, iya. Di Bandung, kemudian di mana namanya? Di fakultas, di Unpad. Oh, oke. Kebetulan lagi ngisi untuk anak-anak baru. Oh, iya. Di Fakultas Psikologinya? Iya. Oh, oke. Ini press update. Kita ini mengadakan acara ini dengan kerjasama dengan Rotary, Pak Apin. Jadi Ya. ini fellow Rotarians Surabaya Persada, karena di Surabaya ada beberapa fellow Rotarians dari Surabaya Persada punya acara kayak gitu. Jadi menggandeng kantor saya untuk kemudian ini diisi dengan beberapa materi-materi yang setelah pandemi lah kayak gitu. Bagus. Gitu. Dan memang iya biasanya memang acaranya setelah selama hari begini, karena kebanyakan juga para ada pengusaha ya yang mereka setelah after working hours baru bisa gabung di acara ini gitu. Ini kalau nggak salah ini ada press update. Ini presidennya Presiden Rotary yang Surabaya Persada, press update ini udah hadir malam press. Ini mungkin masih di jalan atau gimana? Iya, masih sibuk di jalan ya. Masih sibuk di jalan. Oke, ini yang bergabung ini baru 28. Kemungkinan yang lain masih ada yang sholat sepertinya ya. Ini memang di jam-jam waktunya ibadah pergantian begitu ya. Bentar. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini nanti kita akan dipandu oleh Kak Tiara ya untuk acara hari ini. Jadi untuk sekalian perkenalan, MSI sendiri kita punya istilahnya program baru lah. Kita ada media baru namanya MSI Alpha, itu untuk anak-anak muda. Nah nanti mungkin Bapak Ibu yang punya anak bisa follow di Instagram MSI_Alpha untuk pengembangan diri putra-putrinya. Nah, nanti di sana kita banyak program, salah satunya adalah workshop. Kemarin kita baru grand opening ya Bu Novi ya, grade 1. Kemudian lumayan antusiasmenya dan ternyata ada peserta terbaik dari workshop tersebut. Dan bagi peserta terbaik mendapatkan kesempatan untuk menjadi host magang begitu ya di acara-acara webinarnya MSI. Oke, ini karena sudah menunjukkan pukul 18.34 ya, kita sudah kelebihan 4 menit, nggak apa-apa, bisa dimulai aja. Saya persilakan untuk Kak Tiara, silakan untuk dimulai acaranya. Silakan Kak Tiara. Oke, terima kasih Mbak Nani. Mohon maaf tadi agak telat ya.
Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam Ibu Novi. Selamat malam, Terima Mbak Tiara. kasih sudah diberikan kesempatan pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Apin. Malam Mbak Tiara. Baik, oke, karena sudah mulai berkumpul ya. Saya ucapkan selamat datang di webinar kali ini. Jadi webinar ini merupakan webinar pertama di tahun 2022 yang diadakan oleh MSI Consulting dan MSI Alpha yang bekerja sama dengan Rotary Club of Surabaya Persada dengan mengusung tema Raise Up After Pandemic. Ya, meskipun saat ini memang pandemi belum sepenuhnya berakhir ya, namun patut disyukuri belakangan ini keadaan sudah mulai membaik, vaksin sudah mulai merata, sektor ekonomi dan pendidikan juga sudah mulai bangkit. Maka dari itu webinar ini ada juga dengan harapan para sumber daya manusianya juga mulai ikut bangkit dan punya bekal wawasan yang cukup untuk menghadapi pandemi maupun pasca pandemi ke depan. Webinar ini juga hadir dengan dukungan Vini-Visi Prima Lestari, Autores Business Center of Tupperware ID, dan True Life ID Surabaya, dengan media partner Green Indonesia, Event Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum webinar ini dimulai, izinkan saya membacakan aturannya ya, aturan selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, para peserta diharapkan menggunakan nama lengkap di aplikasi Zoom nanti agar mudahkan kami dalam berdiskusi ya. Lalu yang kedua, para peserta diharapkan untuk memastikan klik tombol mute agar tidak mengganggu yang lain pada saat webinar berlangsung. Lalu berikutnya, nantinya pemaparan materi akan disajikan selama 1 jam kurang lebih, lalu diikuti oleh sesi tanya jawab selama 30 menit. Dan nantinya ketika para peserta selama pemaparan materi berlangsung, ketika ada yang tanya langsung saja ya, bisa di chat, di kolom chat nanti, menuliskan nama dan pertanyaannya apa. Lalu di akhir sesi acara pada malam hari ini, para peserta diharapkan tidak beranjak terlebih dahulu karena kita akan ada sesi foto bersama dan pengisian angket feedback. Yang mana setelah nanti para peserta mengisi angket feedback, peserta berhak mendapatkan sertifikat serta soft file materi webinar pada malam hari ini. Berikutnya Mbak Nani. Nah, ini untuk teman-teman ya, para peserta hari ini yang pengen tahu lebih dalam apa sih MSI itu, nanti teman-teman bisa langsung saja follow ya, Magnet Solusi Integra dan atau MSI_Alpha. Bisa follow Instagramnya, YouTube-nya maupun Facebook-nya ya. Di sana akan ada banyak materi tentang pelatihan-pelatihan dan pengembangan diri maupun karir. Saat ini MSI sendiri sudah ada ini ya, tes psikologi online dan pelatihan sertifikasi maupun BNS. Pelatihan dan sertifikasi BNSP. Jadi untuk para peserta Bapak Ibu sekalian yang ingin mapping karyawan atau ingin mengadakan pelatihan tim, nanti bisa langsung saja ya hubungi official account MSI. Di sana banyak sekali pelatihan-pelatihan ya, mulai dari bidang K3, administrasi, maupun public relation dan bidang lainnya. Dan untuk para peserta juga yang pengen tahu apa sih Rotary Club of Surabaya Persada itu, bisa langsung saja follow ya Instagramnya, yaitu Rotary_Super. Di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial maupun yang lainnya ya yang berkaitan dengan kegiatan Rotary Club of Surabaya Persada. Jadi langsung saja follow ya teman-teman. Nah, ini ya yang paling ditunggu-tunggu. Jadi hari ini kita
akan membahas tentang Facing Post Pandemic, Managing Our Mental Health bersama Bapak Apin Afian, MPSI Psikolog. Jadi tema kali ini cukup menarik ya teman-teman. Mungkin kalau ngomongin tentang kesehatan fisik ya, kita sudah pasti paham akan menyebutkan kalau kesehatan fisik bagaimana sih menjaga kesehatan fisik, makan makanan yang bergizi begitu ya, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur gitu ya. Lalu bagaimana sih tentang mengelola kesehatan mental itu sendiri ya, khususnya di tengah pandemi saat ini. Apalagi juga saat ini banyak sekali ya berita-berita tentang varian baru lah, berapa jumlah pasiennya lah. Nah ini kita akan nanti diskusikan langsung ya bersama Bapak Apin, bagaimana sih mengelola kesehatan mental agar tetap sehat, seimbang, baik secara sehat fisik maupun mental. Nah, ini sekedar info juga, jadi webinar ini adalah webinar berseries teman-teman. Hari ini merupakan webinar kedua, dan minggu depan akan ada webinar ketiga, minggu depannya lagi akan ada webinar keempat. Yang secara topik tentunya tidak kalah seru, jadi pastikan untuk teman-teman sekalian mengikuti webinar ini sampai akhir dan mengikuti webinar-webinar berikutnya. Oke, sebentar. Oke, kalau gitu, karena waktunya sudah mepet ya, langsung saja kita masuk ke acara inti pada hari ini. Nanti pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Apin Afian, MPSI Psikolog. Beliau merupakan seorang praktisioner Assessment Center sekaligus co-founder Psikologi Update Indonesia. Beliau pernah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Pajajaran, jurusan Psikologi, dan S2 jurusan Psikologi di Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Senior Advisor PT Global Talent Indonesia atau Talentika, juga pernah menjabat sebagai Senior Advisor di PT Human Daya Profesi Indonesia atau Humanpro, Human Capital Yayasan WWF Indonesia, Human Resource Division PT Bank Negara Indonesia, dan PT Salim Plantation atau Salim Group, serta Requirement Spesialis PT Telekomunikasi Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita pada malam hari ini. Oke, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kepada Bapak Apin Afian, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertemu dan salam sehat. Itu yang penting sekarang. Terima kasih nih Mbak Novi. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya, Pak Apin. Puluhan purnama kita nggak pernah ketemu. Puluhan purnama karena pandemi juga ya. Ketemu paling di seminar. Iya betul. Kita ketemu di webinar dan atau ada acara-acara yang sifatnya komunitas gitu ya. Iya. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah diundang dalam rangka sharing session tentang kesehatan mental. Saya izin share mungkin ya sedikit nanti agar ada panduan ngomongnya gitu ya. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah Bapak. Oke, saya pakai istilah kena mental. Ini istilah-istilah anak sekarang, mungkin zaman yang Mbak Tiara kali ya. Saya semula juga nggak paham apa sih kena mental itu. Kena mental ternyata adalah sesuatu yang berpengaruh terhadap kondisi mental seseorang. Gitu. Anak-anak muda, milenial menyebutnya kena mental. Nah, kalau kita menghadapi dan mengelola bagaimana mental health atau kesehatan mental, ini menjadi hal yang sangat penting dalam situasi seperti sekarang. Hari ini tadi Mbak Tiara bilang sudah menurun, gitu ya, sudah membaik kondisi pandemiknya. Tetapi ramalan atau prediksi dari Pak Budi, Menteri Kesehatan, tadi pagi expose bahwa akhir bulan Februari, awal Maret akan terjadi lonjakan COVID ketiga gitu ya. Nah, ini kan jadi sesuatu yang
mengkhawatirkan gitu. Yang kena mental, yang kena mental kita gitu ya. Mbak Novi, kita udah mau merancang acara nih, ada beberapa ya. Di HIMSI kita mau ada acara raker, kemudian di APIO kita mau acara raker juga di awal Februari. Kita batalkan semua, kita undur. Kita Gitu ya. undur karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Belum sangat ya, tapi memprihatinkan dengan data-data yang ada gitu, bahwa dalam saat sudah melandai ternyata ada varian baru. Tadi pagi ada Omikron, kemudian tadi sore ada lagi tambahan pengetahuan saya Omikron B2 gitu ya. Jadi ada ininya juga, ada varian-varian dari Omikron sendiri. Disebutnya son of Omikron, jadi anaknya Omikron. Jadi begitu banyak hal yang harus kita pertimbangkan dalam mengelola kesehatan mental kita. Nah, terima kasih saya diundang sharing di acara pada malam ini oleh Magnet Solusi Integra bekerjasama dengan Rotary Club Surabaya Persada ya areanya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir dalam ruangan ini juga telah memiliki persiapan-persiapan bagaimana sih menghadapi kondisi kalau kena mental. Saya yakin sih seperti itu ya. Cuma mungkin kita butuh diskusi atau butuh sharing session kira-kira bagaimana yang terbaik kalau kita menghadapi kondisi-kondisi yang dihadapi disebut sebagai terganggunya kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Nah, sebelum bahas tentang bagaimana menghadapinya, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit teori, bukan teori ya, tapi informasi yang menyangkut tentang apa itu disebut kesehatan, apa itu yang disebut dengan sehat dan sehat jiwa, kesehatan jiwa. Saya ambil dari beberapa yang sangat resmi dari undang-undang dan dari WHO. Nah, sangat nyata bahwa sehat itu kondisinya adalah baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Jadi kita tidak bisa mengatakan hanya sehat fisik saja, gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita cukup sehat kalau sudah tidur cukup, minum vitamin, olahraga dan sebagainya. Gitu. Bahwa itu sehat secara fisik, iya. Tetapi di dalam fisik yang sehat tentunya harus ada mental yang sehat, spiritual yang sehat, dan sosial yang sehat. Dan ini yang akan memberikan ciri-ciri orang yang dapat hidup produktif, baik sosial maupun ekonomis. Produktif artinya dapat menghasilkan sesuatu, dapat menciptakan sesuatu. Dan ini yang diharapkan dalam kehidupan manusia pada umumnya. Kemudian sehat, keadaan sempurna. Nah, keadaan sempurna itu artinya berarti bahwa tidak ada persoalan atau tidak ada masalah yang dihadapi oleh seseorang, baik dari sisi fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Terbebas dari penyakit, terbebas dari gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan kelemahan dan sebagainya. Nah, yang terakhir dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa adalah kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi selalu menjadi satu kesatuan kondisi-kondisi fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Karena di dalam fisik sehat tentunya juga menjadi gambaran kalau seseorang itu disebut sehat, itu mentalnya juga, spiritualnya juga, dan sosialnya juga. Sehingga dia bisa lebih produktif, bisa bekerja secara produktif, bisa mengelola tekanan atau stres, dan mampu memberikan kontribusi. Nah, 3 hal ini yang kita catat atau kita perlu ingat bahwa seseorang itu disebut sebagai sehat mental kalau dia produktif. Ya, baik di anak, di remaja, di dewasa, di lansia. Kalau sudah dapat menampilkan cara-cara yang disebut sebagai produktif, bisa menghasilkan sesuatu ide atau barang atau kegiatan atau yang lain, itu disebut sebagai sehat mental atau sehat jiwa. Dapat mengatasi tekanan, stres gitu dengan baik, dikelola dengan baik sehingga dia bisa memahami kondisi-kondisi yang dihadapi. Dan yang terakhir, mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dan komunitasnya. Dan saya yakin Bapak Ibu anggota Rotary Club di Surabaya Persada ini
adalah orang-orang yang sehat jiwanya. Bukan begitu, Mbak Novi? Ya, tetapi tetap bahwa kita juga harus memahami kondisi-kondisi yang biasa terjadi di masyarakat gitu ya, dan ini masih banyak cenderung kurang tepat pengertian-pengertian yang ada, bahwa seseorang itu dianggap sebagai mengalami kondisi tidak sehat jiwa itu karena apa gitu ya. Kemudian bagaimana cara menanggulanginya. Nah, banyak orang mengatakan atau banyak orang yang memiliki persepsi yang kurang tepat ketika menyebut seseorang tidak sehat jiwa. Gitu ya. Tidak sehat jiwa, kemudian gangguan jiwa dan sakit jiwa. Nah, ini yang masih rancu di masyarakat. Saya tidak tahu apakah teman-teman di Surabaya juga mengalami hal yang sama, gitu ya. Ketika kita menghadapi dalam situasi-situasi seperti pandemi ini. Di dalam dalam aspek psikologi atau dalam kita sebut di kesehatan jiwa ini ada kategori seseorang disebut sebagai orang dengan masalah kejiwaan atau dikenal dengan ODMK gitu ya. ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan yang dapat mengganggu kualitas hidup sehingga memiliki resiko untuk menjadi gangguan jiwa. Nah, kita mungkin gitu ya, dan saya rasa kita semua juga pernah merasakan hal-hal yang dapat disebut sebagai masalah kejiwaan. Salah satunya misalnya stres, kemudian cemas ya, rasa cemas yang berlebih, rasa takut yang mengganggu, sulit tidur dan sebagainya. Itu adalah masalah kejiwaan. Apabila kita tidak mengelolanya dengan baik, maka akan melanjut atau akan berlanjut menjadi gangguan jiwa. Nah, kalau udah gangguan jiwa, mengalami gangguan pikiran, perilaku, perasaan, dan kadang-kadang sosial juga, yang bisa menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia. Gitu ya. Dia nggak bisa bersosialisasi, dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, kemudian dia sendiri tidak bisa memahami dirinya sendiri, sehingga tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dan sebagainya. Nah, orang yang seperti itu disebut dengan ODGJ. Nah, berbeda juga kalau misalnya gangguan jiwa itu sudah akut, sudah berat, gitu ya. Biasanya termasuk dalam ODGJ yang sangat akut atau berat, dan ini memerlukan perhatian yang khusus. Biasa disebut sebagai orang sakit jiwa atau orang memerlukan perawatan khusus. Gitu ya. Nah, gejalanya macam-macam gitu ya. Nanti saya akan bahas juga. Halusinasi, waham itu merasa bahwa dirinya yakin dan benar terhadap sesuatu hal, tidak rasional dan seterusnya, sehingga ini akan menjadi masalah dalam kehidupan pribadinya. Nah, masyarakat atau kita semua mungkin masih sering menyatakan bahwa semua kita adalah orang yang sakit jiwa, gitu, orang yang mengalami gangguan jiwa. Padahal mungkin berdasarkan level of intensinya itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, kita dalam pembahasan ini saya ingin lebih bagaimana menghadapi situasi pandemi yang ada saat ini. Dan itu tentunya sudah kita alami selama hampir 2 tahun ini ya. Kondisi-kondisi yang dihadapi dalam masa pandemi itu banyak sekali reaksi-reaksi yang ada di sekitar kita. Dan mungkin Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian sudah mengalami, sudah melihat bagaimana kondisi-kondisi yang dihadapi oleh kita sendiri, keluarga kita, dan juga rekan atau relatif kita yang lain. Gitu ya. Misalnya cemas dan stres gitu ya. Ketika ada situasi kiri kanan ada yang menderita COVID, kemudian ada berita tentang kematian, kalau tidak salah itu bulan-bulan Juni, Juli, Agustus tahun lalu itu setiap hari di WA grup kita selalu ada berita kematian tentang COVID gitu ya.
Dan itu menjadi sesuatu yang sangat mencemaskan. Apalagi kalau kita menderita. Kebetulan saya survivor, Mbak Novi, pada bulan Juni-Juli itu. Saya terkena dan tidak merasa juga apa namanya bergaul atau mengalami sesuatu yang akan berisiko, tapi ternyata kena juga gitu. Karena satu keluarga kami di sini kena semua, kecuali anak saya yang harus keluar dari rumah, dan kita selama hampir 2 minggu isolasi mandiri, gitu ya. Nah, kecemasan, stres dan sebagainya itu menjadi hal yang disebut sebagai dampak pandemi terhadap gangguan jiwa. Terasa oleh saya gitu ya, ini saya mati apa enggak ya karena COVID gitu ya. Padahal saya gejala ringan gitu, gejala ringan hanya panas dan batuk gitu ya. Ini bisa mati apa enggak ya, apalagi komorbid gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang harus di manage, dikelola oleh kita supaya kecemasan dan rasa ketakutan itu bisa menjadi lebih rilis atau menjadi lebih rendah kadarnya. Kemudian ketakutan akan penyakit, itu terjadi juga kan, ketakutan akan penyakit, apalagi kalau misalnya ada saudara kita menderita hal yang sama, sakit dan kemudian meninggal dan seterusnya, itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan buat kita gitu ya. Apalagi misalnya usianya lebih muda, dia aja lebih muda gitu, bisa saja mendera kita gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan gitu dalam kehidupan kita. Kita jadi susah tidur, kemudian kepikiran terus, apalagi kalau lihat TV dan lewat berita-berita yang sangat menakutkan, itu menjadi menambah. Gitu ya. Itu akan berdampak terhadap kesehatan jiwa kita dan keluarga kita. Kemudian bosan karena ruang gerak terbatas. Nggak kebayang atau terbayang oleh kita kan selama hampir 2 tahun kemarin, kita harus work from home, harus di rumah aja, dan kemudian membatasi pergaulan kita yang biasa sudah begitu terjadwalnya gitu ya, hanging out di kafe, kemudian ketemu rapat di hotel, kemudian ketemu di tempat kerja dan sebagainya. Dan itu tidak terbatas pada anak-anak kita yang sekolahnya harus di rumah, dan kemudian juga oleh kita sebagai pekerja, kalau kita sebagai pekerja, dan oleh orang tua kita yang biasa di rumah. Gitu. Saya punya 2 orang lansia gitu ya, ibu mertua saya dan ibu saya, ibu kandung saya, dua-duanya protes gitu ya, serasa di penjara 2 tahun ini katanya. Jadi ketika mau minta ikut pesantren kilat yang saat ini sudah menurun, saya masih khawatir untuk memberikan izin, dan marahnya begitu, ini udah 2 tahun di penjara, tapi nggak boleh juga ikut pesantren. Padahal kan itu bekal buat kematian. Nah, kalau udah begitu saya udah susah jawabnya gitu ya. Artinya memang kita dalam ruang gerak terbatas itu menjadi sesuatu yang sangat tidak mengenakan gitu ya. Termasuk para orang tua kita mungkin gitu ya. Bagi Bapak dan Ibu yang punya orang tua di rumah boleh ditanyakan gitu. Bosan nggak di dalam kondisi seperti sekarang gitu. Dan kadang-kadang saya membawa jalan-jalan gitu ya, membawa putar-putar hanya dengan menggunakan mobil tapi tidak turun gitu ya. Yang penting ada ruang gerak yang lebih luas gitu yang bisa mereka rasakan gitu. Meskipun memang terbatas hanya dalam mobil. Kemudian kebingungan akibat banyak informasi, ini kita alami ya. Begitu banyak orang-orang yang bikin hoax juga gitu. Begitu banyak orang-orang yang memberitakan sesuatu yang tidak betul. Begitu banyak juga berita-berita betul itu juga yang tidak teridentifikasi gitu, dan akhirnya kita sendiri menjadi bingung. Bingung itu adalah menjadi salah satu sumber untuk munculnya masalah kejiwaan dalam diri kita. Kemudian perubahan pola komunikasi. Anak-anak kita nih yang school from home sudah cukup lama, itu agak kagok gitu ketika berhadapan dengan sekolah lagi di PTM, di pembelajaran tatap muka gitu ya. Jadi canggung lagi. Saya lihat keponakan saya juga seperti itu gitu ya. Dan juga pola-pola komunikasi di balita. Saya beberapa kali ketemu sama ibu yang membawa balita, dan kemudian ketika dibawa ke tempat umum balitanya nangis gitu ya. Si ibu itu bilang, ini anak COVID Pak gitu, anak pandemi Pak gitu ya. Kenapa Bu? Lihat orang takut gitu ya. Tidak hanya 1 atau 2 ibu saja gitu, banyak ibu yang mengatakan seperti itu gitu ya. Ketika ada orang lain yang asing sama sekali, balita itu menangis gitu. Jadi ini adalah perubahan pola komunikasi. Itu menjadi sumber stres juga buat kita,
orang tua maupun buat anak itu sendiri. Dan yang terakhir adalah stigma, pandangan negatif yang masih ada gitu ya. Saya ingat ketika COVID di rumah, kemudian tetangga kiri kanan itu sangat membantu dengan menggunakan giliran untuk mengantar makanan dan sebagainya, tapi tetap aja stigmanya tuh negatif. Artinya jangan kena sentuh, jangan kena bertatap muka langsung gitu. Jadi masih ada informasi stigma yang masih belum diterima secara akal sehat gitu ya. Padahal kan kita banyak pelajaran atau banyak juga ilmu yang mengatakan bahwa penyakit ini memang karena interaksi, tetapi juga tidak seperti airborne gitu ya. Tapi ada mekanisme sendiri. Nah, stigma ini yang masih menjadikan kita menjadi stres gitu ya. Istri saya tuh sangat stres ketika dikatakan sebagai COVID, dan kemudian pergaulannya atau informasi-informasi yang mengalir kepada dirinya menjadi lebih terbatas gitu ya. Padahal dulu sangat mudah untuk mendapat informasi. Nah, stigma ini yang juga menyebabkan kita lebih stres. Nah, kita yang sebagai orang yang memiliki kesadaran yang lebih tinggi gitu ya, apalagi saya psikolog, istri saya psikolog, anak saya psikolog, lebih memandang hal ini sebagai sesuatu yang sangat bisa diterima gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang lain gitu ya, ketika hal-hal itu menjadi sesuatu yang sangat menekan dirinya, dan ini perlu dibantu. Nah, kita yang Bapak dan Ibu tentunya juga harus aware, harus bisa memahami reaksi-reaksi orang di sekitar kita, di keluarga maupun di lingkungan yang lebih luas, untuk bisa melihat bagaimana kondisi ini menjadi hal yang bisa diselesaikan atau bisa ditolong oleh kita dalam situasi seperti ini. Nah, kita dibutuhkan kepekaan yang tinggi, apalagi teman-teman di Rotary kan tentunya memiliki mekanisme bagaimana memiliki rasa kekeluargaan dan kepekaan terhadap anggota dan keluarga yang lainnya. Nah, bagaimana sehat jiwa yang dimaksud dalam kondisi seperti sekarang? Yang dimaksud dengan sehat jiwa atau sesuatu yang sangat disebut sebagai yang dapat diterima dalam kondisi pandemik seperti ini, yang utama adalah mengenali potensi diri. Jadi kita betul-betul harus tahu bagaimana kita mengelola kemampuan diri kita, kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Caranya bagaimana? Tentunya kita harus punya daftar ya, atau kalau di psikologi itu namanya strength and weaknesses, ya. Strength and weaknesses, opportunity dan trait yang kita hadapi, atau SWOT analisis terhadap diri kita. Dan kita butuh informasi itu dalam situasi seperti ini yang lebih akurat lagi, lebih tajam lagi. Makanya mungkin pertemuan-pertemuan seperti ini sangat bermanfaat untuk kita lebih mengenal potensi di diri kita, baik secara knowledge, skill, maupun secara finansial atau opportunity yang lain. Jadi kita betul-betul bisa memahami keadaan diri kita. Kemudian mampu mengatasi stres sehari-hari. Stres itu adalah sesuatu yang wajar. Tadi saya katakan bahwa kami melihat bahwa situasi-situasi yang dihadapi keluarga kami ketika menghadapi COVID atau saat menderita COVID adalah sesuatu yang masih wajar. Kemampuan kita mengelola stres justru itu akan menjadi sangat penting, gitu ya. Bagaimana kita merawat diri kita, gitu ya, disiplin minum obat, kemudian berjemur di waktu yang tepat, kemudian istirahat yang cukup, enggak melihat TV. Kita sempat tidak melihat TV beberapa hari, beberapa minggu, kita pasangnya Netflix gitu ya, pasangnya pokoknya yang menghibur dan mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan cara ikut pengajian dan sebagainya, pengajian online. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa mengelola kita terhadap situasi stres. Dan yang terakhir, produktif, berarti menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Gitu ya. Kita bisa produktif dalam situasi apapun. Saya ketika menderita COVID, saya sharing dengan teman-teman, baik itu di teman-teman kantor maupun di teman-teman di RT, RW.
secara online, bahwa hal ini menjadi hal yang sangat bisa diterima dan kemudian kita harus melakukan hal yang positif. Nah, itu disebut sebagai produktivitas. Mungkin juga ada hal-hal yang lain bisa kita lakukan. Nah, dengan produktif itu kita lebih mampu bagaimana mengendalikan diri atau mengenali diri sendiri, kemudian menurunkan tingkat stres, bahkan berguna untuk orang lain. Tetapi kata-kata yang dipilih, kata-kata yang dipakai itu harus kata-kata yang positif, gitu ya. Menguatkan orang lain, memberikan harapan, dan kemudian bisa membantu dia untuk lebih semangat. Kalau ada yang sama-sama sebagai survivor. Kemudian bermanfaat untuk lingkungannya. Nah, ini yang aksi-aksi kecil seperti misalnya tetangga saya kena COVID, saya punya giliran setiap hari Senin saya menyediakan makan untuk keluarga tersebut. Jadi itu adalah hal yang sangat sederhana yang sekiranya dapat menjadikan kita lebih empati gitu dengan kondisi yang ada. Apalagi saya pernah merasakannya dan saya pernah menderitanya dan kemudian memberikan bantuan-bantuan kecil yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang bisa membesarkan hati orang lain atau hati tetangga. Nah, itulah ciri-ciri kesehatan jiwa gitu. Sehat jiwa itu di situ. Mampu mengenal diri sendiri, mampu menghadapi stres, tetap produktif dan bisa bermanfaat pada orang lain. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, maka kesehatan jiwa itu akan menjadi sesuatu hal yang tertanamkan dalam diri kita atau menjadi perilaku yang bercirikan sebagai sehat jiwa. Termasuk juga gaya hidup yang lebih sehat gitu ya. Di era pandemi ini rasanya penjualan sepeda itu meningkat pesat ya. Banyak orang sekarang lebih suka bersepeda. Mbak Novi juga ya kalau nggak salah di IG-nya sering naik sepeda juga di kalian ya. Jadi itu adalah salah satu gaya hidup bagaimana kita bisa lebih sehat. Kemudian makan minum yang bergizi bermanfaat. Minum yang banyak itu 5 liter satu hari atau sampai 8 liter satu hari. Tidur yang cukup. Tidur berapa biasanya Mbak Tiara? Tidur berapa jam sehari? Berapa? 6 jam kali ya. Kalau literaturnya kan 6 sampai 8 jam. Ya, 6 sampai 8 iya. jam. Kalau lagi banyak deadline 5 jam. Ya itu deadline itu stres itu. Ya, Pak. Nah, itu, deadline Pak. itu stres. Nah, itu yang menjadi kita harus mengendalikan betul-betul. Kemudian kita harus sering periksa saturasi gitu ya. Kemudian tekanan darah, tensi, kemudian denyut jantung dan sebagainya. Itu kita kontrol. Kalau kita memiliki tools yang sederhana untuk bisa mengontrol itu, insya Allah itu disebut sebagai sehat fisik, sehat jiwa, sehat spiritual, dan sehat sosial. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa membantu orang lain untuk bisa lebih sehat lagi. Nah, saya ingin ini satu ciri di mana di sekitar kita juga ada yang disebut sebagai gangguan jiwa psikofrenia atau biasa disebut sebagai psikosis ya. Kenapa disebut psikosis? Karena memang dia sudah terganggu dan terpecah dari lingkungan sosialnya. Sebabnya kenapa? Banyak sebab karena perkawinan. Gitu ya. Di era COVID banyak sekali anak kehilangan kedua orang tuanya atau sebelah gitu ya, satu ayah atau ibunya meninggal, kemudian saudara-saudaranya. Demikian juga COVID ternyata juga menyebabkan perceraian, banyak perceraian, angka perceraian makin tinggi di saat COVID. Gitu. Saya nggak tahu kenapa. Tapi juga di sisi lain karena COVID itu banyak sekali bayi lahir. Gitu. Jadi banyak sekali problem-problem sosial yang menjadi stresor dan tidak direncanakan, misalnya ada kelahiran. Itu adalah sumber-sumber stres. Orang tua, kemudian ada hubungan interpersonal karena putus pacar, karena tidak bisa ketemu dan sebagainya, dan hal yang lain. Nah, faktor-faktor yang menjadi gangguan jiwa ini akan menyebabkan seseorang tergelincir menjadi orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Itu ada delusi, ada halusinasi, ada sering gelisah, ada waham, kemudian ada menarik diri dan mengasingkan, sampai ke tindakan bunuh diri, misalnya suicide. Gitu ya. Nah, di era pandemi juga kita sering banyak berita hal yang berkaitan dengan
hal seperti ini. Orang-orang dengan gangguan jiwa yang sudah putus asa dan kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Beberapa kasus terjadi. Surabaya rasanya juga saya pernah baca gitu ya. Bagaimana kondisi ini menyebabkan orang-orang menjadi lebih tertekan dan menjadi lebih bermasalah dengan kehidupan pribadinya, terutama dalam kesehatan jiwanya. Nah, kita mudah-mudahan terhindar dari hal yang seperti ini. Oleh karena itu, kita harus selalu dalam posisi memahami situasi-situasi yang dihadapi dengan lebih baik. Dan dari aspek psikologi mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari, bagaimana kita bisa mengendalikan atau mengelola sumber-sumber dari penyebab datangnya stres atau hal-hal yang tidak mengenakan dalam sisi kejiwaan. Ini pandemi menyebabkan banyak hal. Gitu ya. Masalah pendidikan, saya beberapa kali memberi sharing seperti ini kepada guru-guru. Guru ternyata dalam masa pandemi atau school from home itu juga ada masalah, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Guru udah ngajar begitu keras gitu dengan online gitu, tapi ternyata anak-anaknya tidak paham tentang apa yang dipelajari gitu ya. Sehingga gurunya stres gitu ya. Mereka mengeluh kepada saya bahwa susah Pak online gitu ya. Anak-anak nggak bisa paham dan saya tidak bisa mengajari secara spesifik, secara khusus kepada orang-orang tertentu. Hanya bisa di situ. Terbukti dari angka nilai ujiannya menurun di tahun kemarin. Gitu ya. Kemudian juga masalahnya ternyata masalah nasional juga. Kemudian guru juga mengeluh ketika ada satu keluarga yang kekurangan gadget, kekurangan alat bantu pendidikan. Biasanya karena miskin ya, karena kekurangan gitu ya. Ada anak 3, HP-nya cuma 1, sehingga dia harus bergilir antara jam pelajaran SD, SMP dan pendidikan yang lebih tinggi untuk kakaknya, sehingga tidak optimal juga. Gitu ya. Nah, hal ini juga membuat stres guru dan tentunya anak-anak dan orang tua juga. Gitu ya. Saya beberapa kali memberikan materi mengenai kesehatan jiwa juga untuk anak SMP atau kepada teman-teman anak SMA juga mengeluhkan hal yang sama. Susah Pak, belajar di rumah, nggak konsentrasi Pak. Lebih enak sekolah. Jadi mereka menganggap sekolah itu atau sekarang disebutnya PTM, pendidikan pembelajaran tatap muka itu lebih enak gitu dibandingkan kondisi harus belajar di rumah. Tapi ternyata juga ada masalah juga ketika PTM 100%. Gitu ya. Di Jakarta sekarang banyak sekolah harus ditutup karena ternyata penularan COVID juga sangat tinggi di pendidikan atau di sekolahan. Gitu ya. Dan ini akan menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak mengenakan bagi anak didik, peserta didik, kemudian para pendidik, dan juga orang tua. Kemudian kemiskinan. Kenapa pandemi membawa kemiskinan? Yaitu tadi, karena banyak hal yang harus dihadapi, pekerjaan berkurang, kemudian kondisi-kondisi ekonomi masyarakat yang terus menurun pada saat tahun lalu, dan kemudian dia kehilangan pekerjaan, maka kemiskinan akan menjadi salah satu yang menjadi dan disebabkan oleh pandemi. Tapi saya heran ya, tahun lalu bank ininya tinggi, labanya tinggi, perusahaan-perusahaan BUMN labanya tinggi tahun lalu. Berarti sebenarnya ekonominya normal ya, tapi ada sebagian orang yang kena dampak gitu ya, sehingga kemiskinan terjadi. Kesehatan rutin yang terabaikan, ya tentu karena fokus kepada COVID dan jaga-jaga supaya COVID, kesehatan rutin yang lain terabaikan. Penyakit-penyakit yang biasa diderita itu menjadi ternomor 2-kan, kita lebih fokus bagaimana kita memperbaiki kondisi yang dihadapi untuk pandemi COVID ini. Banyak anak yang ditinggalkan ayah ibunya, tentunya seperti itu, dan kemudian goncangan keluarga karena kehilangan pekerjaan, karena kondisi ekonomi, terjadi goncangan pekerjaan. Kemudian hilangnya kesempatan remaja berproses, gitu ya, karena mereka harusnya bersosialisasi dengan teman sebaya. Kita harus bergaul dengan peers, itu makin berkurang. Gitu. Nah, hal yang ini yang tentunya kita sebagai orang tua, sebagai
anggota masyarakat yang memiliki pemikiran yang lebih baik atau yang lebih jernih, tentunya harus membantu kondisi-kondisi seperti ini. Paling tidak untuk keluarga kita sendiri, paling tidak untuk lingkungan yang terdekat dengan kita. Bagaimana supaya hal-hal yang terkait dengan akibat dari pandemi itu bisa diminimalisir. Saya tidak yakin bisa dikurangi, tapi paling tidak diminimalisir. Dan kita bisa tetap produktif pada saat kondisi sekarang dan pada saat pasca pandemi yang akan datang. Mudah-mudahan sih tidak terlalu lama lagi ya. Kemarin ada berita bahwa WHO mengatakan tahun 2022 adalah akhir, tapi dibantah oleh WHO. Tidak seperti itu, gitu ya. Pandemi masih akan berada sepanjang masih mutasi-mutasi virus itu terus berlanjut, dan belum ada juga obatnya untuk membasmi pandemi ini, masih terus diupayakan. Nah, yang saya ingin sampaikan atau yang ingin saya stimulasi kepada teman-teman di Rotary Club Surabaya ini, bagaimana kita menyiapkan sistem kesehatan jiwa. Sistem itu tentunya tidak single entity ya, tapi kita merupakan bagian dari satu sistem. Supaya dampak jangka panjang pandemi ini terhadap kesehatan jiwa kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita menjadi minimal atau menjadi tidak terlalu berpengaruh. Saya sering berbicara dengan teman-teman di profesi psikologi, juga di psikologi klinis dan di kedokteran jiwa. Memang sistem kesehatan, spesialisasi sistem kesehatan jiwa masih rentan, gitu, masih belum terdefinisikan dengan baik, gitu. Karena memang sistem kita masih terus berkembang, dan mudah-mudahan ini akan menjadi lebih baik lagi dengan digitalisasi dan data atau kondisi yang disebabkan oleh COVID ini. Kita banyak belajar kan dari COVID ini. Sekarang data harian bisa kita akses, berapa jumlah penderita dan berapa yang sembuh dan berapa yang kematian setiap hari. Itu adalah sistem kesehatan yang sudah terbentuk, gitu ya. Tetapi yang dimaksud dengan sistem kesehatan jiwa adalah bagaimana kita berpartisipasi untuk membuat sistem ini menjadi lebih bermanfaat buat kita. Bapak dan Ibu pernah nggak ke puskesmas di daerah masing-masing ya? Sekarang sudah banyak dibentuk unit kesehatan jiwa, gitu ya, atau poli kesehatan jiwa, dan sudah ada psikolog di sana, sudah ada psikiatri di setiap puskesmas kelas 1 sih. Saya tidak tahu di kelas 2 atau kelas B, kelas C apakah sudah ada. Tapi sepanjang saya sering bertemu dengan teman-teman di psikolog klinis, mereka kelihatannya juga sudah memiliki tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai poliklinik, poli bagi kesehatan jiwa, gitu ya. Dan pasiennya terus meningkat pada saat pandemi seperti ini kelihatannya, dari berbagai usia, dari anak kecil, dari anak-anak, remaja sampai ke lansia, dewasa maupun lansia. Jadi memang sistem kesehatan jiwa ini harus menjadi bagian dari perbaikan saat ini dalam menstimulasi kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Paling tidak di level RT, RW, kelurahan, gitu ya, yang kelihatan juga harus kita bantu sebagai masyarakat awam untuk bisa lebih memanfaatkan pandemi ini untuk sebagai trigger bagaimana memperbaiki sistem kesehatan jiwa. Termasuk sosialisasi, buku-buku petunjuk, kemudian sarana-sarana konsultasi dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang akan berdampak sistemik terhadap kesehatan jiwa di masyarakat. Nah, membangun kesehatan jiwa itu berarti membangun generasi depan yang lebih berkualitas. Mungkin teman-teman yang merasakan manfaatnya adalah teman-teman yang akan masih mengalami kondisi-kondisi perbaikan ini ke depan, gitu. Bahwa aspek kesehatan jiwa menjadi satu hal yang sangat penting ketika akan menciptakan generasi depan, generasi masa depan yang berkualitas dari sisi SDM, dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi infrastruktur dan sebagainya. Karena dengan demikian masa depan generasi yang akan datang sudah
dapat dipersiapkan dari sekarang. Dan pandemi ini memberikan pelajaran buat kita supaya lebih mempersiapkan sistem kesehatan jiwa yang lebih kuat. Gitu ya. Saya tidak yakin kalau tidak ada pandemi, apakah webinar-webinar seperti ini akan dilakukan, gitu ya, karena kadang-kadang udah sehat fisik udah cukup, gitu ya. Ketika harus sehat mental, sehat sosial, dan sehat spiritual itu terabaikan. Tetapi dengan adanya undang-undang, dengan adanya fasilitas kesehatan masyarakat yang lebih baik, dan kemudian ada sistem-sistem lain yang dari pihak-pihak swasta itu menjadi lebih optimal bagaimana sistem kesehatan jiwa ke depan. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi situasi COVID sekarang? Saya menggarisbawahi ada 4 hal ini. Ya. To know, kita harus banyak informasi tentang COVID-19 atau COVID-19 ini. Banyak sekali informasi yang diberikan secara resmi oleh pemerintah lewat Kementerian Kesehatan untuk bisa memahami kondisi yang dihadapi. Tetapi juga kita selalu dihadapkan pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memberikan informasi yang menyimpang, informasi yang tidak benar atau yang biasa kita sebut sebagai hoax. Nah, hoax ini yang harus dihindari dan kita memahami kondisi ini secara logik, gitu ya, secara logis. Gitu ya. Saat ini kita masih banyak yang belum divaksin. Salah satu data menunjukkan bahwa 14% target masih belum divaksin. Padahal bulan Desember kemarin harusnya sudah 100%. Ini menunjukkan bahwa kesadaran kita masih kurang, gitu ya, bukan rendah, sudah kurang karena udah 80 sekian persen, udah cukup bagus dibanding negara lain. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bahwa vaksin itu adalah upaya kita untuk melakukan memfilter atau membentengi diri kita dari kondisi-kondisi terpaparnya COVID. Meskipun sudah divaksin pun masih ada potensi untuk terkena, gitu ya. Karena efikasinya kan masih di bawah 80%. Masih ada 20% peluang kita bisa kena COVID juga. Gitu. Nah, informasi-informasi itu harus disaring dan dijadikan bahan buat kita untuk belajar untuk diri kita dan kemudian menyampaikan kepada keluarga paling minimal. Kemudian to understand, memahami upaya pencegahan dan penyegaran serta penanganan COVID. Oh, ini salah ketik. Kenapa kita perlu pencegahan, penyebaran, dan penanganan? Ya karena memang kita ada dalam lingkungan atau kita ada dalam situasi pandemi. Namanya pandemi karena ke semua orang, gitu ya, dalam satu negara maupun dalam satu komunitas tertentu. Nah, ini yang harus dipahami, gitu ya. Dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, apalagi mencuci tangan dan sebagainya, itu adalah upaya-upaya kita untuk memahami penyegaran. Tetapi yang paling penting adalah pengertian kita juga. Bagaimana dalam setiap situasi kita harus bisa melakukan pencegahan. Misalnya dalam situasi kerja, bagaimana kita mengelola supaya ruang kerja tetap sehat. Bagaimana ruang jarak antar pekerja bisa cukup baik untuk bisa mencegah penularan, menggunakan masker, menggunakan alat-alat dan sebagainya. Itu adalah suatu upaya. Yang ketiga adalah awareness, deeply awareness, gitu. Merencanakan aktivitas yang dilakukan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting bahwa kalau kita ingin berpartisipasi dalam menangani COVID ini di lingkungan kita yang paling kecil, yaitu keluarga dan komunitas kita. Dan yang terakhir adalah action, melaksanakan aksi individu maupun bersama-sama untuk melakukan pencegahan. Jadi dibutuhkan kesadaran komunitas, gitu, kesadaran bersama untuk bisa sama-sama menanggulangi masalah ini secara baik, gitu ya. Pemerintah, kemudian juga swasta, kemudian juga TNI, polisi, itu juga sudah melakukannya dengan berbagai upaya untuk bisa melakukan. Tetapi tentunya ini menjadi pertanggung jawab kita bersama untuk sama-sama terbebas dari situasi pandemi sekarang. Nah, terakhir, bagaimana kita menjaganya? Tetap aja upaya-upaya yang paling utama atau yang paling premier adalah saat ini 5M itu tadi.
menjaga jarak, gunakan masker, di rumah aja kalau tidak perlu, cuci tangan dengan sabun, tingkatkan imunitas, tidur cukup, kurangi stres, menjaga kelompok rentan, usia lanjut, dan penderita komorbid. Nah, ini yang harus menjadi perhatian Bapak dan Ibu yang memiliki kelompok rentan, gitu ya, orang tua, kemudian juga anak-anak yang balita, serta penderita komorbid harus betul-betul diproteksi. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, tolong lihat apakah ada orang tua di rumah, kemudian bagaimana caranya kita menjaga mereka supaya tetap sehat, terjaga, jangan sampai terpapar, karena mereka adalah kelompok-kelompok rentan. Gotong royong bersama RT, RW, komunitas, itu juga menjadi penting. Pertemuan-pertemuan seperti ini adalah suatu hal yang sangat positif bagi kita saling mengingatkan, kemudian saling menjaga, dan mencari alternatif bagaimana keluar dari situasi pandemi seperti sekarang. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat besar sehingga kita bisa mengelolanya sebagai sesuatu yang mampu kita lakukan, dan itu menjadi tanggung jawab bagi kita yang masih sehat jiwa, masih sehat mentalnya, serta disinfektan bila diperlukan secara rutin. Oke, saya kira itu yang bisa saya share dengan Bapak dan Ibu sekalian, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu sehat. Ini ada satu pesan dari sponsor, dari komunitas psikologi. Saya nggak tahu di Jawa Timur Mbak Novi ada aktivitas yang sama atau enggak ya. Jadi kalau kita memerlukan bantuan dalam kesehatan mental, kita ada PFA, Psychological First Aid, gitu ya. Dan itu dilakukan beberapa universitas, fakultas psikologi untuk menyelenggarakan pelatihan dan bisa diterapkan dalam lingkungan tertentu. Kemudian juga bisa diundang untuk komunitas-komunitas tertentu untuk melakukan training yang disebut sebagai psychological first aid atau pertolongan pertama pada aspek psikologis. Gitu ya. Kalau perlu sekarang masih ada call center sejiwa, yaitu yang dikelola oleh layanan psikologi seluruh Indonesia dengan menghubungi 119 extension 8 bila menginginkan bantuan untuk kondisi-kondisi yang dihadapi terkait dengan gangguan emosional atau mental. Kemudian sekarang juga sudah ada telekonseling yang dilakukan oleh berbagai aplikasi kesehatan, baik itu yang swasta maupun yang dirancang oleh pemerintah seperti Halodoc, dan sebagainya. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu bisa menghubungi psikolog atau psikiatri yang profesional dan memiliki praktek berizin, karena dengan demikian Bapak dan Ibu akan mendapat pertolongan secara profesional. Ada juga komunitas-komunitas tertentu seperti HIMSI, kemudian HIMSI Jaya, HIMSI mungkin Jawa Timur juga ada, saya karena di Jakarta saya memberikan informasinya di Jakarta ya. Tapi banyak sekali yang bisa diakses, dan ini adalah produk dari community psikologi untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat secara umum dalam menghadapi situasi gangguan emosional atau gangguan kesehatan mental secara profesional. Baik, saya kira itu, Mbak Tiara, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan saya sangat ingin berdiskusi dan bertukar pengalaman jika memang bermanfaat bagi kita di dalam menghadapi situasi pandemik ke depan. Dan mudah-mudahan pasca pandemik kita masih punya kebiasaan yang lebih baik lagi dari dulu gitu ya dalam hal menjaga kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita. Terima kasih. Oke, Terima kasih juga. Terima kasih. Kita kasih Ada aplaus Bapak dulu Mbak Apin. Tiara untuk Pak Apin. Terima kasih Bapak Apin, luar biasa sekali ya, materinya daging semua ini. Dan ternyata juga tahu untuk konseling tidak perlu repot-repot ya Pak ya. Sekarang ada konseling secara online-nya ya Pak ya. Ya, sudah tersedia dan bisa diakses. Oke. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, saya ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Pak Abed, kepada Ibu Eni Ambarsari, dan IPP Ibu Rosanti. Selamat datang Pak Abed, Ibu Eni, dan Ibu Rosanti, serta para anggota Rotary Club of Surabaya Persada. Oke, Terima terus kasih, Abed Mbak tadi Dia. lagi driving. Iya. Terima kasih. Terima kasih Rotarian Novi. Terima kasih. Terima kasih sudah BPNI. menyempatkan hadir Ibu CPNI dan
IPP Ibu Rosanti. Oke, Materinya baik. asik, keren. Betul, Apa saya juga namanya? merasa wow, banyak banget wawasan yang bisa kita ambil ya pada malam hari ini. Terima Oke, kasih. sambil menunggu para peserta, oh ini sudah ada pertanyaan nih Pak. Sudah Mbak ada Tiara, mungkin pertanyaan. saya mau ini mengucapkan terima kasih Pak Apin. Saya Oh ini ya, mohon Mbak maaf. Novi. Dalam rangka ini menjaga kesehatan mental, saya lagi ikut ini kelas meditasi di Trawas. Wah, nah Jadi itu dia. Wah, seru sekali Bu. Kapan-kapan sharing Bu dengan kita ya. Ya, betul. iya. Ini jadi 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini acaranya sampai malam. Nah ini jam 19.30 udah dikode masuk kelas lagi. Jadi saya mohon izin pamit kepada semuanya. Terima kasih banyak Pak Apin sharingnya. Terima kasih fellow Rotarians dari Surabaya Persada. Selamat Terima malam kasih. semuanya. Izin Selamat pamit dulu. bermeditasi, Mbak Novi. Terima kasih Oke, Bu terima Novi. Sukses agendanya, Mbak Novi. Terima kasih Bu malam Novi sudah mau semuanya. menyempatkan Ya. hadir. Malam, mohon izin. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung lanjut ya ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Muhidal Wasi. Nah, ini pertanyaannya panjang sekali nih ya. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Muhidal Wasi bisa langsung open cam dan menanyakan langsung kepada Bapak Apin. Silakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Mbak Dia. Pak, salam kenal, saya dari Serang. Dari Serang. Saya Banten. kira Wow, luar Surabaya. biasa. Silakan, Pak. Iya, berkaitan dengan kondisi saat ini ya pandemi, memang kita ada isu juga kalau misalnya ada Omikron gitu kan. Nah, ini yang berdampak pada masyarakat juga ya. Dan pemerintah pun sudah melakukan banyak antisipasi berkaitan dengan vaksin yang sudah di kita sudah 80%, tiap desa sudah, terus dan lanjut kepada anak-anak ya. Tadi baru selesai di sekolah-sekolah itu dan hanya baru beberapa saja, belum semuanya. Nah, itu pun banyak yang mengalami ya tadi ya gangguan, kepanikan, tidak mau divaksin dan sebagainya. Itu berdampak kepada mereka gitu. Kemudian ya tadi permasalahannya bagaimana kita bisa memberikan edukasi, pemahaman dan motivasi ya tentunya dalam membangun kesehatan mental dan jiwa kita gitu pada masyarakat, pentingnya gitu kan. Karena memang ya tadi kita mengalami betul di proses pandemi kemarin itu ya tadi kesedihan yang begitu mendalam dirasakan oleh masyarakat. Makanya hanya kesabaran dan ikhtiar yang bisa melewati hal itu gitu. Itu saja karena memang saya juga berperan aktif di pemuda ya untuk bisa membangun ya tadi mengadakan kajian dan sebagainya. Ya tantangannya mereka lebih banyaknya main game dan sebagainya gitu kan. Itu tantangannya. Terus kita juga kalau sekarang ini di level berapa ya Pak? Kalau masih level 3 itu untuk mengadakan lomba-lomba juga kan belum diizinkan itu. Kalau kemarin saya ya turnamen voli itu udah jalan tingkat kabupaten di kecamatan, alhamdulillah lancar dan ada khusus gitu kan rekomendasi khusus yang penting jaga dibatasi itu masih tetap jalan. Cuma kalau level 3 memang tidak dibolehkan ya untuk mengadakan turnamen dan sebagainya. Ini yang belum saya tahu gitu. Itu aja Pak, mungkin tadi materinya luar biasa, keren. Oke, sehingga pertanyaannya apa Pak Muhidal yang ingin ditanyakan terkait dengan apa? Banyak dari pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya tadi, bagaimana kita turut serta dalam ya tadi memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk turut aktif gitu kan, berolahraga dan sebagainya. Kira-kira kiatnya seperti apa yang bisa lebih soft gitu, lebih bisa kena kepada masyarakat dan pemuda gitu. Saya jawab langsung, Mbak Tiara. Boleh, silakan Bapak Apin. Baik, terima kasih Pak Muhidal Wasi ya. Di Serang ya Pak ya? Iya Pak, betul di Serang. Betul. Tentunya kita memang diperlukan berperan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Peran itu yang
menjadikan kita tetap sehat jiwa gitu ya. Atau aktivitas itu yang tadi saya sebutkan membuat kita lebih bisa memahami sehat jiwa karena kita lebih produktif dan bisa membantu orang lain. Tapi yang kunci yang pertama menurut saya, kita sendiri harus yakin, kita sendiri harus memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kondisi yang dihadapi dan tingkat kesehatan yang kita punya. Dan semua informasi yang kita akan sajikan kepada masyarakat tentunya harus kita saring dulu, harus kita buatkan narasi-narasi positifnya, kemudian kita harus buatkan hal-hal yang bisa memberikan pemahaman yang lebih baik gitu ya. Berbeda kalau kita dari gaya bahasa dan dari intonasi kita juga khawatir gitu loh Pak Wasi. Jadi jangan sampai kita kelihatan juga khawatir, kita jangan kelihatan seperti orang-orang yang merasa juga kecewa terhadap kondisi ini gitu, apalagi yang sesuatu yang sebaliknya negatif gitu, negatif impact terhadap hal itu. Nah, kita harus menyiapkan narasi-narasi yang positif yang bisa memberikan edukasi dan rasa aman kepada masyarakat. Meskipun situasi yang dihadapi memang masih anomali gitu ya, masih belum cukup jelas, masih membingungkan buat kita. Misalnya kapan ini berakhir? Kenapa sih harus begini terus gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita harus betul-betul memilih dan kita harus membuat narasi-narasi yang bisa lebih menenteramkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengajak mereka bervaksin, mengajak mereka menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan taat terhadap situasi yang diberikan petunjuk oleh pemerintah. Gitu ya. Karena pemerintah sekarang sudah cukup responsif. Begitu ada hari Selasa atau hari Senin, ya, hari Selasa, hari Senin ada rapat kabinet, kemudian diteruskan ke Kemendagri, Kemendagri membuat edaran kepada gubernur, gubernur membuat edaran kepada semua bupati dan wali kota, dan kemudian terus sampai ke tingkat kelurahan. Nah, itu semua informasi itu harus dipahami dan diterima oleh kita. Dan kebetulan dengan situasi komunikasi sekarang tuh gampang banget gitu ya. Saya setiap hari atau setiap saat menerima informasi yang bersifat resmi gitu ya. Dari WA Group, kemudian dari teman-teman yang ada di BNPB, teman-teman di Kementerian Kesehatan suka share gitu, dan itu hal yang positif. Tapi kita juga harus memilah dulu atau menyaring dulu, jangan sampai semuanya disampaikan dan membuat tambah bingung dari masyarakat. Jadi apa yang dilakukan Pak Muhidawasi itu cukup baik, itu cukup tepat kalau menurut saya kepada para pemuda, kepada para generasi penerus untuk bisa lebih memberikan pemahaman mereka tetap situasi yang dihadapi, dan mereka harus berperan aktif juga. Saya di RT saya, di RW saya ke Karang Taruna beberapa kali saya ajak meeting Zoom seperti ini, dan mereka cukup aktif itu untuk bisa mengendalikan perilaku mereka sendiri ya paling tidak untuk bisa menjaga situasi di lingkungan tertentu. Seperti itu Pak, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, dan Sudah saya yakin terjawab, Bapak juga bisa. Bapak Muhidal? Iya, alhamdulillah. Cuma ya mungkin ya tadi ya kita harus bisa berinovasi juga gitu. Betul. Mungkin tadi benar juga Pak, tadi melakukan secara edukatif di RT RW Zoom meeting gitu. Ya. Kalau kita sudah melakukan pertemuan sih kemarin karena memang ada bantuan provinsi ya. Jadi ada bisa masuk memberikan materi di desa-desa banyak pemudanya, ya tetap menjaga dan informasi yang baik tentunya terkaitan dengan pemerintah tadi. Betul. Ini gitu. Betul Harus sekali. tetap waspada. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak, sukses. Amin, sama-sama, sukses juga. Ya, semangat ya Pak Muhidal dalam mengedukasi masyarakat sekitar. Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Farah. Silakan Ibu Farah, bisa open cam dan open mic dan bisa menanyakan langsung kepada Bapak Apin. Mungkin bisa dibacakan aja Mbak Tiara. Sepertinya nggak memungkinkan untuk Ibu Farah. Oh gitu, oke. Saya bacakan ya. Selamat malam Pak Apin. Yang luar biasa. Menurut Pak Apin sendiri, tindakan PFA ini siapa saja yang bisa melakukan dan bagaimana gambaran penggunaannya di Indonesia ini Pak? Apakah sudah efektif? Ya. Oke, terima kasih Bu Farah ya.
Iya. PFA atau psychological first aid memang sudah dikenal kami di lingkungan psikologi, di komunitas psikologi sebagai upaya kami memberikan bantuan kepada komunitas tertentu. Dan itu juga sudah disalurkan atau sudah diajarkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan terlibat dalam situasi kritis, misalnya bencana alam, kemudian pandemi, dan sebagainya. Dan seperti apa bentuknya? Itu pelatihan 3 hari, Bu. PFA itu, Psychological First Aid itu berupa pelatihan 3 hari bagi relawan, biasa kami sebutnya relawan. Relawan itu bisa siapa saja masyarakat umum yang berminat untuk bisa membantu aspek psikologi kepada masyarakat, dan kemudian menggunakan teknik-teknik pertolongan pertama dalam kondisi masalah psikologis atau emosional, gitu ya. Dan apakah sudah cukup efektif? Itu terbukti dari beberapa kondisi yang dihadapi oleh misalnya para pengungsi kemarin di Semeru, kemudian di banjir di beberapa tempat, itu PFA cukup efektif. Ibu kalau lihat di TV suka ada teman-teman dari relawan psikologi yang mengajak bermain anak-anak, berkonsultasi kepada ibu dan orang tua terhadap situasi yang dihadapi, dan itu menjadi satu kegiatan-kegiatan yang ada, gitu ya. Dan bagaimana pelatihan ini bisa dilakukan? Nah, biasanya komunitas itu meminta bantuan ke apakah Fakultas Psikologi yang sudah menyediakan atau kepada Himpunan Psikologi Indonesia di daerahnya. Di Jawa Timur ada HIMSI Jawa Timur, ya. Mereka yang akan menyediakan paket-paketnya dan kemudian dilatihkan kepada relawan. Jadi komunitas-komunitas tertentu yang ingin secara aktif membantu masyarakat lainnya. Dan itu gratis semuanya dan mungkin bisa dijadikan sebagai referensi bagi kita untuk bisa membantu orang lain. Jadi mungkin nanti Rotary mau melakukannya, saya kira itu hal yang positif, bisa dijadikan sebagai tools untuk bisa membantu orang lain dalam situasi pandemi, gitu ya. Termasuk untuk lingkungan-lingkungan tertentu yang sifatnya khusus, gitu ya. Misalnya untuk keluarga, kemudian untuk puskesmas dan sebagainya. Saya kira begitu. Dan itu adalah voluntary, ya, tidak ada program khusus yang harus mengadakan. Dan pemerintah juga sudah beberapa kali HIMSI mendorong kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator PMK untuk bisa menggunakan metode ini sebagai metode standar dalam pengelolaan kondisi-kondisi darurat atau bencana. Demikian, Bu. Terima kasih. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya, karena sepertinya ini banyak sekali pertanyaannya. Ya, boleh, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Hibji Rahmani. Ini pertanyaannya cukup panjang kepada Bapak Hibji, mungkin bisa open cam dan open mic, bisa menanyakan langsung kepada Bapak Apin. Bapak Hibji? Sepertinya Bapak Hibji tidak sedang di tempat ya. Ya, boleh langsung dibacakan aja Mbak Tiara. Oke, langsung saja kalau gitu kepada Ibu Rifaizah Nur. Ibu Rifaizah Nur, barangkali bisa open mic, open cam. Oke, tadi yang punya Pak Hibji ya, saya ingin komentari atau saya ingin sampaikan. Betul bahwa stres, saya baca barusan, stres adalah sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain yang muncul, gitu ya. Betul sekali, Pak. Karena kita sumber stres kita tidak tahu yang mana, tetapi ketika mengalaminya maka akan terpengaruh ke hal yang lain yang sering dilakukan atau yang sering terjadi, gitu ya, dalam penderita stres. Itu akan menyerang locus minorus namanya, hal-hal yang terlemah dalam diri kita, gitu ya. Stres biasanya sumbernya apapun bisa menstimulasi sakit kepala, gitu. Kalau locus minorusnya kita adalah di organ-organ kepala, kemudian bisa masuk ke organ
pencernaan, biasa disebut sebagai MAH atau GERD atau apapun, itu adalah sumber dari stres. Jadi bisa memicu stres itu bisa hal yang lain. Bisa juga muncul dalam bentuk pegal-pegal badan, pegal-pegal kaki gitu ya. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari stres gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengenali dan kemudian menghindarinya? Ya, salah satunya adalah rilis stresnya dulu, Pak, gitu ya. Kita harus tahu sumber stres kita apa, gitu. Mungkin karena kecapean di tempat kerja, mungkin kalau kuliah atau belajar, mungkin juga karena faktor lingkungan yang lain, gitu ya. Misalnya situasi pandemi ini, kita harus berusaha untuk merilis sumber stresnya, dan kemudian kita bisa memperbaiki kondisi fisik yang lainnya, gitu ya. Yang kedua, mungkin bisa berkonsultasi kepada dokter atau kepada psikolog. Mungkin dokter lebih tepatnya ketika harus bisa merilis simptom-simptom dari penyakit-penyakit yang muncul sebagai bawaan dari stres atau iringan dari stres. Kan biasanya kalau sakit kepala pakai paracetamol itu cepat cepat hilang gitu ya. Kemudian kalau pegel pakai Ponstan misalnya. Jadi pertolongan pertama dari obat generik itu bisa juga menolong. Tapi paling penting adalah sumber stresnya. Kenali dulu apa sumber stres yang ada dalam diri kita, dan kemudian bagaimana kita melakukan rilis atau menanggulanginya. Nah, itu butuh butuh studi studi pribadi gitu ya. Studi pribadi biasanya kalau orang-orang yang memahami itu bisa kenal gitu dengan situasinya gitu ya. Wah, saya lagi stres nih, pantesan kepala saya sakit gitu ya. Makanya cukup dengan menggunakan atau minum paracetamol 1, hilang sakit kepalanya, dan kemudian dia berusaha rilis stresnya. Itu dengan misalnya meditasi tadi Mbak Novi kan berlatih meditasi. Kalau saya praktisnya gini Pak, mungkin ini bagian dari meditasi ya. Ada teknik bernapas 4x4x4 gitu ya. Mungkin ada yang sudah kenal ya. Jadi teknik nafas 4 hirup, 4 tahan, kemudian 4 buang gitu ya. Terus dilakukan berkali-kali. Itu akan merilis stres karena konsentrasi pusat perhatian kita akan menjadi alat pernapasan kita, dan kemudian akan merilis hal yang lain. Jadi 4 kali tarik napas, 4 detik tahan, kemudian 4 kali hembuskan napas. Terus berulang-ulang sampai kita merasa tenang gitu ya. Jadi itu adalah teknik sederhana dalam meditasi. Banyak hal lain dalam meditasi. Mungkin bagi yang beragama Islam, mungkin sholat itu menjadi salah satu alat meditasi juga. Jadi memfokuskan diri pada saat sholat dengan khusyuk itu adalah untuk merilis stres juga. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk merilis stresnya. Tapi kenali dulu sumber stresnya apa. Kalau Pak Hibzi misalnya tahu sumber stresnya, maka akan lebih mudah untuk merilisnya. Demikian dari Pak Hibzi. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya dari Ibu Rifaizah Nur, izin bertanya, apa ada standar kita bisa dikatakan sudah masuk pada jiwa yang tidak sehat, atau perlu tenaga profesional di masa pandemi ini agar bisa mengantisipasi? Ya, betul. Ibu siapa tadi? Rifaizah Nur. Ibu Nur ya, anak kita butuh bantuan profesional atau kita masih bisa merilisnya sendiri atau dulu. Kalau yang namanya stres karena pandemi seperti apa? Kalau misalnya sulit tidur selama berhari-hari, kemudian merasa cemas sampai keluar keringat dingin, kemudian kepala pusing terus-menerus, nah itu adalah ciri-ciri yang sudah mendekati akut gitu ya maksudnya gitu ya. Kita butuh bantuan. Kita butuh bantuan dalam arti kata secara keseluruhan gitu ya. Apalagi kalau misalnya menderita itu terpapar COVID, dan kemudian itu menjadi bagian dari sumber stres kita. Sekarang sudah ada sistemnya gitu, saya banyak sekali pengakuan atau testimoni yang saat ini sudah dikelola dengan baik dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi
masing-masing, itu adalah sesuatu yang sudah disediakan untuk bisa rilis gitu ya. Tapi kalau kita tidak terpapar, kita tidak sakit dan kemudian ada perasaan-perasaan yang sudah tidak bisa dikendalikan gitu ya. Rasa cemas tidak ada sebabnya, sulit tidur dan sebagainya, menurut saya sih sebaiknya sudah mulai untuk meminta bantuan. Minta bantuan profesional itu tentunya tidak perlu dulu datang ke rumah sakit atau ke praktek-praktek psikolog dan psikiatri, Bu. Sekarang bisa pakai aplikasi-aplikasi online yang bisa dijadikan sebagai first aid-nya itu, pertolongan pertamanya. Jadi bisa menyampaikan keluhan dan kemudian nanti akan diberikan bantuan untuk menanggulangi dari persoalan-persoalan yang dihadapi atau gangguan-gangguan emosional yang dihadapi. Dicari sebabnya dulu, biasanya dengan komunikasi, bisa dengan anamnesa kami sebutnya, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi yang dikeluhkan tersebut. Kemudian nanti bisa disarankan, sarannya itu bisa ke profesional yang lebih ahli, misalnya ke psikiatri atau berkonsultasi dengan psikolog praktek, atau juga cukup menanggulangi dengan obat-obat tertentu atau tindakan-tindakan tertentu seperti meditasi, relaksasi, dan olahraga rutin. Jadi bantuan akan diberikan oleh para profesional dengan media telekonseling disebutnya, dan itu sudah banyak tersedia sekarang dan bahkan sudah digandrungi atau sudah digunakan oleh jutaan orang saat ini. Demikian Bu Rifaiza Nur, mudah-mudahan bermanfaat. Di Surabaya juga saya kira banyak juga ya yang bisa diakses, dan semuanya diaksesnya secara nasional. Ibu pernah pakai Halodoc mungkin ya. Kadang-kadang kalau Halodoc kita akses dokternya ternyata di Kalimantan, kita di Jakarta atau di Surabaya, itu komunikasi bisa dilakukan. Kemudian resep langsung keluar dan bisa diantar oleh Gojek atau oleh Grab gitu ya. Jadi sudah ada sistemnya cukup baik saat ini. Mudah-mudahan itu bisa digunakan, dioptimalkan untuk bisa merilis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh kita di saat pandemi. Demikian Bu, terima kasih. Oke, baik. Ini sudah ada Ibu Rifaiza Nur ya. Bagaimana Ibu? Apa sudah terjawab? Sudah. Terima kasih banyak Pak Apin. Sama-sama Bu. Salam sehat Bu. Ya, sehat. Baik, pertanyaan berikutnya ada dari Hasna Pelindo. Silakan Bapak atau Ibu ini ya. Silakan, barangkali bisa open mic, bertanya langsung pada Bapak Apin. Oke, sepertinya tidak sedang di tempat. Kalau begitu saya coba bacakan. Dari Bapak Hasna Pelindo, saya kok jadi worry Pak kalau pandemi tidak tahu kapan berakhirnya. Yang menyebabkan ketidakpastian juga terhadap situasi saat ini di berbagai hal, misal kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain, yang menjadi pemicu stres yang pada level tertentu bisa gangguan jiwa. Kalau banyak yang sakit jiwa, masyarakat kita bagaimana Pak nasib bangsa kita? Gitu Pak pertanyaannya. Ya, jadi ya. Ini kan tidak pasti begitu ya. Betul. Ketidakpastian ini menurut Bapak Hasna Pelindo memicu ya, mempotensi Ibu, banyaknya gangguan jiwa. Oh iya Ibu ya, Bu mohon Hasna, maaf. Bu Ya. Hasna. Oke. Baik. Ya Bu Hasna, betul, kondisi yang dihadapi itu ambigu ya, atau tidak jelas gitu ya, sampai kapan pandemi ini akan mendera Ya, ini kan Indonesia memicu dan dunia ya. banyaknya gangguan jiwa. Nah ini Betul. bagaimana Pak kalau banyak yang terjadi gangguan jiwa ini? Betul. Jadi mulai sekarang mungkin kita harus betul-betul bergandengan tangan semua pihak ya. Semua pihak itu artinya dari berbagai profesi, baik itu guru, kemudian dosen, pegawai BUMN, kemudian psikolog, psikiatri, dokter, petani, buruh dan sebagainya untuk sama-sama bisa keluar dari situasi ini gitu ya. Kapan pandemi ini akan berakhir memang belum ada kepastian dan tidak ada pihak otoritas yang bisa memberikan kepastian, termasuk WHO.
Ada beberapa waktu yang lalu WHO mengumumkan bahwa 2022 ini adalah akhir dari pandemi. Tapi ternyata dibantah juga oleh WHO. Tidak seperti demikian, karena varian-varian baru terus bermunculan. Kemudian Ibu pernah dengar beberapa minggu lalu kalau tidak salah, Inggris mengatakan bahwa dia akan buka masker mulai hari ini, hari Kamis kemarin, gitu ya. Jadi Inggris ingin seperti biasa saja, gitu, bekerja kemudian di kendaraan umum dan sebagainya tanpa masker, gitu ya. Ya, itu kebijakan dari masing-masing. Dia menganggap bahwa itu sekarang sudah menjadi endemi, jadi bukan pandemi lagi, tapi kayak flu biasa, gitu ya. Tapi kita lihat terus perkembangan seperti apa. Pemerintah Indonesia belum berani atau tidak akan memberikan keputusan untuk menjadikan pandemi ini berakhir. Sama ketika pandemi ini muncul pada bulan Maret 2020 kan, diumumkan oleh pemerintah bahwa pandemi akan dimulai dan kemudian akan ada berbagai macam kondisi yang dihadapi. Dan mudah-mudahan juga nanti pemerintah akan mengumumkan bahwa dengan situasi seperti ini maka pandemi akan berakhir dan kemudian itu menjadi endemi gitu ya, atau menjadi penyakit biasa. Mudah-mudahan cepat. Tapi kalau misalnya kita tidak berpartisipasi dari sekarang untuk bisa menghindari tergelincirnya bangsa Indonesia terhadap situasi kejiwaannya, kesehatan jiwanya, maka betul memang ancaman di masa yang akan datang generasi kita akan terdiri orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan, gitu ya. Nah, kita harus hindari dari sekarang. Jagain oleh kita, keluarga kita jangan sampai tergelincir kepada proses mendekati gangguan jiwa. Kalau orang masalah kejiwaan, kita juga pakai ODMK kita, Bu Hasna. ODMK itu artinya orang dengan masalah kejiwaan. Kita suka merasa cemas, kita suka merasa takut, kita kadang-kadang juga psikosomatis disebutnya, suka sakit perut tiba-tiba nggak jelas cenderungannya gitu misalnya. Kita orang dengan gangguan kejiwaan, tapi kita bisa rilis, kita bisa selesaikan masalah itu. Jangan sampai tergelincir menjadi gangguan kejiwaan, bahkan ke sakit jiwa atau schizofrenik gitu. Itu akan mengancam kita. Betul bahwa sekarang kondisi gangguan jiwa meningkat karena pandemi, betul, dan itu menjadi kekhawatiran kita supaya tidak berlanjut. Bahkan mereka harus sembuh, mereka harus kembali normal supaya bisa berproduksi, bisa berperilaku seperti orang normal lainnya, yaitu berproduksi dan membantu orang lain. Cirinya kan dua, produktif dan membantu orang lain, bisa membantu orang lain. Jadi itu disebut dengan sehat jiwa. Nah, mudah-mudahan ke depan kita terhindar dari generasi yang kena mental. Amin. Itu yang sering ada di media-media kan. Kita Iya, jangan sampai muncul generasi kena mental. Gitu ya. Kena mental itu artinya yang akan bermasalah mental di masa yang datang. Tantangannya nanti akan makin berat kan dengan digitalisasi, metaverse, kemudian artificial intelligence dan sebagainya. Ini menjadi tantangan kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Itu Bu Hasna, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih Pak Apin sharing ilmu. Tapi memang itu ya Pak Apin ya, yang namanya ketidakpastian atau biasa kita kenal biasa VUCA itu, yang salah satu item uncertainty lah itu. Yes, betul. Itu sampai saat ini memang kelihatannya belum ada titik terang atau kira-kira tanpa bermaksud kita pesimis ya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Perusahaan-perusahaan juga untuk survive aja juga sudah mulai susah, mulai itu. Ya kebetulan kalau Pelindung alhamdulillah karena kargo itu masih melalui laut, jadi masih termasuk perusahaan yang salah satu survive. Tapi yang lainnya juga yang udara semuanya tiarap lah seperti itu Pak. Betul. Itu gimana gitu kadang. Sementara bahkan di pemerintah pun masih kadang-kadang maksudnya bertikai untuk hal-hal yang sifatnya tidak membantu masyarakat gitu Pak. Ya itu kehidupan kita Bu, kehidupan kita saat ini. Makanya kita harus lebih pintar, lebih dewasa untuk mensikapinya.
Nah, ini disruptif, Bu, disruptif era. Jadi akan ada yang tersingkir, akan ada yang terus lanjut, dan akan mendapat keuntungan dari situasi seperti ini. Dan itu setiap siklus kehidupan di dunia ini kelihatannya ada seperti itu. Era revolusi 1, revolusi industri 1, revolusi industri 2, sekarang revolusi industri 4.0 kan, mau menuju 5.0. Kondisinya seperti itu. Jadi disruptive era itu selalu ada gitu. Dan ini menjadi bagian dari pembelajaran kita. Dan kebetulan kita ada di situasi seperti ini. Betul. Akhirnya takdir gitu Pak ya. Takdir, betul Bu, takdir. Kita harus terima Pasrah. itu. Ya, nggak pasrah juga Bu, tapi berusaha selalu. Ya Pak, terima kasih, terima kasih. Ya, tetap optimis Bu. Masih ada, silakan. Oke, baik. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Dari Bapak Ahmad Junaidi. Assalamualaikum, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara menyikapi varian baru virus COVID? Ibu saya merasa cemas karena harus divaksin 3 kali. Nah, ini ya, mulai vaksin ketiga ya Pak ini ya, masih proses ya ini. Ya, Pak Ahmad Junaidi ya. Mikron varian yang memang muncul dan sudah ada varian anaknya, anak mikron, anak omikron gitu ya. Dan nanti mungkin ada omikron 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Mudah-mudahan sih tidak berlanjut gitu ya. Tetapi kondisi itu juga bisa menimbulkan kecemasan. Apalagi ada kewajiban sekarang untuk booster vaksin ketiga gitu ya. Dan itu untuk meyakinkan orang tua itu emang agak sulit, Pak. Saya punya 2 orang tua, 2 lansia yang saya urus gitu ya. Mengajak vaksin ketiga itu tidak mudah, betul. Apalagi ada komorbid gitu ya, ada penyakit bawaan. Misalnya tekanan darah tinggi, itu udah nggak mau. Tapi kita kasih pengertian, kita berikan kondisi-kondisi yang dihadapi kalau tidak divaksin bagaimana, kalau divaksin bagaimana, kemudian kalau jangka waktunya dihadapi seperti apa gitu ya. Dan akhirnya kedua ibu saya, ibu mertua dan ibu kandung saya mau gitu ya, divaksin berbarengan malahan gitu ya. Tapi dengan kondisi-kondisi yang dihadapi. Nah, Omikron memang ancaman, tetapi kita harus tahu betul juga, atau kita harus baca informasi juga bahwa Omikron itu lemah sifatnya, atau indikasinya tidak seperti Delta. Bukan hanya ya, kalau hanya itu kayaknya melemahkan. Kondisi yang dihadapi adalah seperti panas, kemudian batuk, dan selama 5 hari habis itu hilang. Gitu ya. Tetapi tetap bahwa itu harus kita hindari. Kalau kita terkena Omikron, itu harus ada protokolnya, harus ada isolasinya, baik di rumah sakit maupun di rumah, isolasi mandiri, tetap kita harus ikuti. Jadi responnya dengan Omikron, kita ikuti, Pak. Kita waspadai, gitu ya. Kita waspadai agar ini tidak tertular pada diri kita. Saya banyak cerita tadi pagi tadi siang saya dapat juga dari teman yang seorang HR director di suatu perusahaan gitu ya. Dia sangat prokesnya kuat gitu, tidak bergaul atau tidak ketemu dengan banyak orang, dan kemudian tidak juga aktivitas-aktivitas yang, tapi terkena Omikron lagi gitu ya. Dan dia heran gitu ya. Dia heran kenapa bisa dapat gitu. Tapi dia orangnya cukup baik. Di testimoninya yang ada di WA itu berpanjang-panjang, dari hari ke hari dia ceritakan bagaimana kondisi yang dihadapinya, dan dia menerima itu sebagai takdir tadi kata Bu Asta. Gitu ya. Hari kelima dia sembuh dan kemudian negatif, dan kemudian bisa beraktivitas kembali. Nah, cerita-cerita yang seperti ini yang saya share aja sama teman-teman gitu. Nih, Pak X gitu ya, direktur HR di teman saya melakukan seperti ini. Hari pertama dia merasa kedinginan gitu, kemudian mau berangkat ke rumah sakit dia tidak jadi karena tiba-tiba ada SMS dari puskesmasnya bahwa dia sudah teridentifikasi sebagai penderita, obat akan dikirim dari puskesmasnya,
diharapkan dia isolasi mandiri selama 5 hari, dan kalau ada gejala dia WA ke dokternya. Jadi sistemnya udah cukup bagus, dan dia testimonikan itu kepada semua orang, teman-temannya termasuk saya, dan saya sebar itu ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi ini hal positif yang seperti ini yang harus kita selalu yakinkan kepada teman-teman, supaya bahwa kita ada dalam situasi yang bisa kita kendalikan bersama. Begitu Pak Ahmad Junaidi. Mudah-mudahan Ibu, orang tua Bapak bersedia untuk divaksin ketiga ya, vaksin booster. Termasuk kita juga. Kebetulan saya sudah vaksin booster gitu ya. Ada di aplikasi Peduli Lindungi, kemudian saya segera datang ke tempat vaksin karena itu berlaku di seluruh Indonesia. KTP manapun di tempat vaksin bisa diterima gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sehat. Demikian Bapak dan Ibu. Baik. Terima kasih Bapak Apin atas jawabannya. Banyak nih Pak yang mengatakan materinya bagus banget, keren banget. Nah, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ini ada pertanyaan bagus terakhir nih. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, jadi saya mohon maaf sekali jika ada pertanyaan yang belum sempat Boleh, tapi nih kalau Pak Apin mau menjawab barangkali. Ya, Ibu Devi ya. Ya, boleh. Oke, silahkan Ibu Devi. Sudah ada nih, saya baca aja. Kebiasaan melukai diri, garuk-garuk badan sampai luka. Dan itu kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini udah gangguan jiwa, Bu. Udah ODGJ nih kelihatannya. Melakukan sesuatu aktivitas yang tidak bisa dia kontrol dan kemudian melukai dirinya sendiri. Dan ini harus ada pertolongan profesional, Bu, terhadap hal ini. Sehingga tertangani lebih baik lagi gitu ya. Ibu bisa konsultasikan ke psikolog atau ke psikiatri di poli puskesmas. Karena perilakunya adalah menggaruk dan sampai luka gitu ya. Kalau menggaruk biasa dan kemudian tidak dilakukan berulang-ulang itu adalah masih wajar. Tapi ini sudah tidak wajar. Kenapa dia menggaruk? Itu biasanya, bukan biasanya ya, karena tidak biasa seperti itu. Itu bisa saja bahwa dia beranggapan ada kotoran di dalam dirinya dan kemudian dia harus bersihkan. Tapi kotoran itu dia tidak tahu kotoran apa. Nah itu sudah reality thinkingnya sudah terputus atau reality thinkingnya sudah terkontaminasi. Itu harus dibantu dengan cara konsultasi. Mencari penyebabnya, kemudian melakukan terapi untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Kemungkinan harus pakai obat penenang supaya dia tidak melakukannya lagi. Tapi itu profesional dokter mungkin yang akan memberikan. Tapi kalau seperti itu, Bu, lebih baik segera dikonsulkan ke profesional secara langsung. Jangan dibiarkan karena nanti akan berakibat bagaimana. Kalau ada banyak luka yang berbahaya buat dirinya. Apalagi kalau perempuan, Bu. Kalau perempuan ada sesuatu yang ada di tubuhnya rusak itu berakibat kepada kepercayaan dirinya, konsep dirinya. Kalau ada Ibu menemukan seperti itu, mudah-mudahan bisa segera ditanggulangi atau dibantu dengan profesional yang terdekat dan cepat. Kebetulan itu kan adik kelas saya jauh gitu, tapi dia untungnya pada saat pandemi sharing-sharingnya dia berani membuka diri kepada saya dan dia mempercayakan masalah dia ke saya. Terus saya cuma ngasih solusinya ya ringan banget, yang kayak terapi tadi yang seperti Bapak bilang, yang mulai jangan menggaruk diri, tapi ya dengan aktivitas lain, mungkin dengan permainan kayak squishy atau yang malam kayak gitu, yang dipencet-pencet kayak gitu Pak. Terus gitu kalau dia masih belum mampu, dia harus ke psikiater. Benar kata Bapak. Tadi saya lakukan itu ke dia, tapi dia pelan-pelan dulu karena memang kan terkendala orang tuanya nggak ada yang tahu ya Pak. Bapaknya di luar kota, dia tinggal sama ibunya dan sama adik-adiknya, dan dia mengalami problem di dalam rumah tersebut sih Bu, Pak. Ya Bu, pasti ada bukan pasti, saya salah juga mengatakan pasti. Ada hal-hal lain yang menyebabkan itu terjadi ya Bu ya.
Bu Devi psikolog? Belum Pak, masih Kuliah? S1. Oh iya, Iya. iya. Oke. Saya percaya Mbak Devi punya professional judgment lah untuk membantu temannya itu supaya tidak berlanjut. Iya, alhamdulillahnya sudah nggak berlanjut sih. Ini permasalahannya dia sudah nemu titik temunya lah Pak, dan sudah dibantu sama ahlinya juga. Dia sudah konsultasi ke psikiater juga sih. Ya, good. Update terakhir yang saya dapat. Bagus. Itu pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh Mbak Devi. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah nggak salah gitu Pak, saya ngasih solusi seperti itu. Betul, itu professional judgment lah. Sip. Oke, baik Bapak dan Ibu. Mbak Tiara. Terima kasih Bapak Apin sudah Sama-sama. dibantu untuk menjawab pertanyaannya. Baik, karena kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Apin telah menyempatkan hadir dan sharing ilmunya dengan kita di tengah kesibukannya Bapak Apin yang padat ya Pak ya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para petinggi Rotary, baik Pak Abed, Ibu Neni, maupun Ibu Rosanti. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta. Oke, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, baik kita abadikan momen bersama dulu ya. Mumpung kita masih di sini bareng-bareng. Bisa dibantu Mbak Nani, kita akan mengadakan foto bersama. Iya, boleh sebentar ya. Saya atur dulu sambil mungkin Bapak Ibu boleh mulai on cam. Kita abadikan momen webinar malam hari ini. Oke, silakan yang bisa on cam. Silakan berikan pose terbaiknya. Mungkin kita mau pose barengan nih. Ada ide Kak Tiara atau dari Pak Apin mungkin ada pose? Gimana? Salam sehatnya gimana Pak? Ya Pak. Jempolnya boleh ya. Oke, salam sehat. Tolong untuk Bapak Ibu nanti ditahan dulu, berikan senyum terbaiknya mungkin sekitar 30 detik sambil saya bantu untuk mengabadikan momen karena ini lumayan ya, ini ada 3 layer begitu ya. Oke, saya mulai nanti di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, bisa ditahan sebentar Bapak Ibu sambil saya abadikan di layar yang lain. Ya, oke. Layer berikutnya, sebentar. Ya, sudah. Oke, sudah Kak Tiara. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat Terima kasih semuanya. Bapak Apin. Oke ya, jadi stres itu sendiri memang tidak bisa kita hindari ya Pak ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyadari akan adanya stres itu dan bisa menghadapi stres itu sendiri. Kalau misalkan kita tidak bisa merilisnya, kita langsung saja tanpa malu konseling saja ya Pak ya. Tidak perlu repot-repot datang, juga sudah banyak layanan jasa konseling secara online. Baik, kalau begitu terima kasih semuanya. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Tetap ikuti Instagramnya Rotary Club of Surabaya Persada maupun MSI. Nanti di sana akan banyak info ya Mbak ya tentang webinar-webinar berikutnya. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman silakan juga sebelum beranjak undur diri, silakan mengisi angket feedback ya yang ada di kolom chat. Nantinya jika sudah kalian mengisi, nanti akan ada sertifikat yang dikirimkan di email secara langsung. Terima kasih, undur diri, izin. Iya, Bapak, terima kasih. Apin, Terima kasih banyak. Sama-sama.